Terima kasih, Bu Dini. Ibu Raisa, maaf. Dari kemarin salah sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para peserta dan partisipan ISELA. Saya Sumasro Hadi. Izinkan pada sesi yang kedua ini saya akan memandu sesi untuk Profesor Johan dalam bahasa Indonesia. Sebelum kita berikan waktu kepada Pak Johan, sedikit saya akan mengenalkanlah beliau. Profesor Johan lahir di Palembang, 17 Desember 1961, pernah menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana ISI Yogyakarta, pendidikan sarjana di Institut Seni Indonesia, jurusan musik sekolah, kemudian pasca sarjana dari magister sampai doktor ditempuh di Universitas Gadjah Mada. Selain menjadi guru besar di bidang psikologi musik, ya, beliau juga aktif di beberapa organisasi seperti Dewan Kode Etik pada Asosiasi Pendidik Seni Indonesia, kemudian anggota Dewan Kebudayaan Provinsi Yogyakarta, juga anggota pada Australian Music Psychology Society. Sekilas memang kita mengenal Prof. Johan sebagai pakar atau akademisi di bidang musik, ya. Coba saya dulu, selamat pagi Prof. Johan. Selamat pagi Pak Sumasno. Gimana Yogyakarta? Sehat-sehat, alhamdulillah. Sudah menurun lumayan levelnya. Untuk sesi kedua, saya akan memandu selama sekitar 1 jam, 40 menit untuk diberikan kepada Prof. Johan untuk mempresentasikan makalahnya. Kemudian kita punya waktu 15 menit untuk diskus. Para peserta, partisipan conference, langsung saja saya berikan waktu kepada Prof. Johan untuk mempresentasikan makalah. Baik. Silakan Pak Johan. Terima kasih. Good morning everyone. Greeting from Yogyakarta. First of all, I would like to say thank you to the committee that invite me to join this academic forum. And secondly, I would like to apologize that I will deliver my presentation in Bahasa Indonesia. Because maybe I'm especially not talk about better running, maybe this one point of view from me. Oke. Baik, selamat pagi semua teman-teman. Judul presentasi saya pagi ini adalah tentang musical language. Ya, mungkin ini kebetulan dari Fakultas Bahasa dan Sastra. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar istilah musical language atau mungkin juga masih jarang. Jadi hari ini ingin saya memperkenalkan bahasa musikal yang sebetulnya untuk kami teman-teman dari bidang musik pun sebetulnya jarang dibicarakan karena seolah-olah kami itu sudah terlibat langsung dengan bahasa musikal. Tentu saja dalam konteks ini teman-teman kita yang dari bidang musik itu berhubungan dengan bahasa musikal itu dalam bentuk lebih banyak praksisnya. Nah, kali ini saya ingin coba untuk share sedikit pengalaman tentang bahasa musikal yang sebetulnya itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini memang saya mengutip salah satu quote dari Nietzsche, ya. Menurut dia, Nietzsche bukan seorang musisi, sudah pasti yang seperti kita tahu, ya. Jadi tanpa musik mungkin ada kesalahan nih dalam hidup ini, gitu. Ya.
Nah, ini sedikit saya kaitkan dengan situasi kita saat ini karena semakin jelas bahwa virus corona tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga kesejahteraan mental dan emosional. Saya kira ini semua sudah kita alami lah. Mulai sejak awal sampai hari ini, dengan prokes, tetap di rumah, dan bahkan menurut beberapa hasil penelitian itu menunjukkan bahwa yang paling terdampak oleh situasi saat ini, kelompok usia yang paling terdampak saat ini adalah anak-anak, kemudian remaja, kaum muda, karena kesepian ya, akibat dari PPKM, karena kita tidak menggunakan istilah lockdown, sehingga sebetulnya disadari atau tidak ini agak rentan mengalami kesehatan mental. Nah, hal yang pertama yang bisa kita lakukan, karena kalau pertanyaannya what can we do, ya, yang pertama kita lakukan adalah mengingatkan diri sendiri bahwa rasa sedih, rasa cemas itu wajar sebetulnya, wajar sekali gitu. Tetapi kita juga ada sisi positifnya bahwa teknologi saat ini memungkinkan koneksi yang lebih mudah dilakukan melalui tentu saja ruang digital yang selama ini kita lakukan pada pagi ini. Dan ya hari ini bisa kita katakan tidak ada demografi lain yang lebih akrab dan nyaman dengan teknologi. Karena faktanya banyak dari mereka yang juga lebih baik membentuk koneksi di dalam daripada melalui kehidupan real. Walaupun ya satu sisi ini juga bisa menjadi pertimbangan atau persoalan yang lain. Sementara dari UNESCO sendiri sudah meluncurkan inisiatif untuk mendukung industri budaya dan warisan budaya ketika miliaran orang di seluruh dunia beralih ke budaya untuk kenyamanan dan untuk mengatasi isolasi sosial selama COVID ini yang juga memiliki efek pada sektor budaya. Jadi UNESCO juga meluncurkan misalnya program Google Arts and Cultures. Jadi dari dusunan begitu banyak properti warisan di seluruh dunia dengan dukungan teknis melalui media sosial tentang dampak dan tanggapan terhadap situs warisan dunia. Jadi kita bisa menonton pameran macam-macam melalui daring seperti ini. Jadi karena kita ketahui di mana-mana pada saat itu ketika awal-awal mungkin tahun pertama itu semua tempat-tempat yang terkait dengan kebudayaan itu juga ikut terdampak dan tertutup ya. Kemudian UNESCO juga mengadakan debat Resili Art itu pada Hari Sedunia tahun yang lalu bekerja sama dengan para pakar elektronik musik seperti Jean-Michel Janes menyelenggarakan debat online dan kampanye media sosial untuk mempertemukan seniman-seniman dan pelaku industri. Selain menyuarakan persoalan dampak COVID terhadap mata pencarian seniman dan profesi-profesi budaya lainnya. Kemudian juga melakukan peristiwa-peristiwa budaya atau culture event. Karena saat ini menurut UNESCO, orang justru membutuhkan budaya lebih daripada masa sebelum pandemi. Karena apa? Karena budaya yang membuat kita lebih tangguh, dan ini juga memberi kita harapan untuk mengingatkan kita bahwa sebetulnya situasi yang tidak nyaman ini bukan hanya kita sendiri yang mengalami. Ya, misalnya salah seorang manajer konservasi dan keanekaragaman dari Earth Day Network, Katie Wood, dia mengatakan seni sangat kuat untuk melawan rasa stres. Bahkan dia memiliki semacam keyakinan bahwa apa yang dilakukannya, misalnya malam hari melarikan sedikit dengan bermain musik atau bernyanyi atau bahkan melukis, sehingga dia mengatakan Anda tidak perlu khawatir. Jika Anda bukan seniman terbaik atau yang paling berpengalaman dan paling hebat, manfaat relaksasi ini dirasakan oleh seniman sebetulnya mulai dari yang amatir hingga profesional. Ya, contoh yang salah satu lagi ini dari Austin Downs. Dia koordinator pembersihan Global Earth Day, mengatakan dia bukan seniman, tetapi ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan untuk keluar dari rutinitas, yaitu memainkan musik.
Dan pengalaman ini menurut dia sangat menyenangkan. Walaupun tidak bisa menyelesaikan semua persoalan stres dia, tetapi paling tidak ini cukup membantu. Nah, ini pengalamannya. Kemudian juga ada seorang neurobiologis, Semir Zeki. Jadi dia sempat melakukan riset juga. Dan menurut dia hanya seni yang bisa menimbulkan kegembiraan. Bahkan mirip-mirip dengan sensasi orang yang jatuh cinta. Itu menurut beliau gitu ya. Karena dapat mengurangi kelelahan mental, sama seperti kita piknik ke alam, mungkin menghayati musik atau menonton pameran. Bagi dia semua itu mempengaruhi kehidupan. Karena itu akan memberikan sedikit harapan yang positif. Melalui lukisan, melalui nyanyian, musik macam-macam itu dapat menginspirasi dan mendorong orang lain untuk mengambil tindakan yang positif. Jadi tidak peduli sebetulnya seberapa jauh kita berpisah seperti saat ini. Jadi bagi Semir, seni justru dapat membantu kita. Pertama itu lebih rileks, kedua lebih mendekatkan koneksi. Nah, bagaimana pandemik sebetulnya juga memberi inspirasi kepada bidang seni dan khususnya musik. Ini salah satu musisi, James Lee, hidupnya berubah drastis ketika pada tahun 2015 dia mengalami sebuah kecelakaan yang membuatnya tidak bisa main musik lagi. Gitu. Tetapi akhirnya dia berpikir bagaimana supaya lebih kreatif. Pengalaman itu membuat dia ketika masa pandemi begini, bagi dia tidak terlalu bermasalah, karena dia sudah pernah mengalami. Ketika dia mengalami kecelakaan, dia tidak bisa bekerja secara kreatif. Nah, menurut dia hampir sama dengan kondisi sekarang. Jadi bagi dia, cara lain untuk kita beradaptasi, yaitu melalui musik. Karena dia dulu adalah seorang musisi, dia adalah juga produser yang banyak memproduksi karya-karya artis lain, tapi pada kondisi saat ini, justru itu memberinya kesempatan dan tantangan untuk lebih fokus pada musik dia sendiri. Sehingga justru pada kondisi begini, dia bisa membuat banyak sekali target pekerjaannya. Dia mengatakan, secara jujur saya hanya ingin melakukan sesuatu untuk menjadi penulis lagu yang lebih baik lagi. Dengan cara membuat target untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, dia merasa masa pandemi ini justru dia menjadi lebih produktif. Ya, kalau menurut kita mungkin semacam ada hikmahnya gitu ya. Nah, sekarang musik dan bahasa. Musik adalah sesuatu yang menurut saya tidak terlalu istimewa, tetapi dia pada kenyataannya hadir, ada di tengah-tengah kita, dan tidak bisa kita hindari. Dan bahkan juga banyak orang menyebut bahwa musik itu bahasa universal. Ada yang menyebutnya sebagai jendela jiwa, karena mungkin kita sudah kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan pikiran dan emosi, maka kita gunakanlah bahasa-bahasa yang nonverbal. Ini musik salah satunya. Jadi hampir semua seni, misalnya seni rupa itu juga bahasa nonverbal. Kemudian tarian juga bahasa nonverbal. Mungkin pengecualian seni pertunjukan seperti teater yang juga menggunakan teks. Ini termasuk salah satu seni yang paling lengkap. Jadi ada musiknya, ada seni rupanya, ada sastranya, kemudian ada kinestetiknya. Nah, itu bisa kita lihat dari beberapa platform sebetulnya ya, seperti Tinder. Jadi memiliki fitur-fitur di mana kita dapat membagi-bagikan lagu-lagu favorit. Kemudian yang juga paling kita pahami itu di Facebook. Ya. Kemudian ada lagi di Spotify yang memiliki daftar sedemikian banyaknya lagu-lagu yang bisa kita download dan bisa kita dengar. Terlebih lagi saat ini dengan Instagram ya. Jadi itu memungkinkan kita semua untuk membagi-bagikan musik yang kita senangi, musik favorit kita di wall. Sehingga saat sekarang ini justru dalam kondisi begini kita berbagi informasi tentang musik itu menjadi jauh lebih mudah. Sehingga bisa dikatakan bahwa dalam kondisi pada begini pun itu musik juga mengambil peran yang
cukup penting gitu ya. Nah, kalau orang bicara seni, memang selalu yang paling utama yang sering menjadi perbincangan adalah persoalan emosi. Gitu ya. Jadi, kalau kita lebih dekat melihat emosi, ya ini dari bahasa Latin emovere yang berarti menggerakkan, menghapus, mengagitasi, atau mengaduk-aduk. Sehingga seseorang itu bisa tergerak oleh karya seni, salah satunya musik. Jadi tergerak itu maksudnya bisa menggambarkan keadaan emosi ketika orang itu sedang mendengarkan. Nah, tapi juga dalam dunia psikologi musik kita sering mendiskusikan yang Anda maksudkan itu sebetulnya emosi atau feeling nih. Kita mencoba mengekspresikan gerakan internal itu biasanya kita menggunakan kata-kata seperti gembira, sedih, marah, takut, atau cinta yang memunculkan pertanyaan baru. Jadi Anda itu bicara emosi atau perasaan nih sebetulnya ini. Nah, jadi kata-kata emosi dan perasaan yang sering digunakan secara bergantian, tetapi sebetulnya ya berbeda ya. Jadi feeling itu atau perasaan terjadi pada saat kita mulai mengintegrasikan, mengintegralkan emosi, memikirkan dan membiarkannya meresap. Jadi dalam bahasa Inggris itu merasa. Jadi digunakan untuk sensasi fisik dan emosional. Kemudian kalau misalnya emosi itu sebetulnya apa yang kita rasakan berdasarkan stimulus yang sesaat pada waktu itu secara langsung gitu ya. Nah, clue-nya adalah yang menjadi petunjuk tentang perasaan itu adalah sesuatu yang kita rasakan. Perasaan itu lebih jenuh secara kognitif. Karena bahan kimia, jadi tubuh kita kan banyak sekali itu zat-zat kimia itu. Seringkali memicu perasaan, seringkali bertahan lebih lama daripada emosi. Jadi emosi itu lebih sesaat sebenarnya itu. Nah, kalau dari kacamata saintifik ya penelitian maksud saya itu, dari pendekatan ilmiah itu dikatakan emosi adalah bahan kimia yang dilepaskan sebagai respon terhadap interpretasi kita terhadap pemicu tertentu. Proses ini bahkan biasanya memakan waktu tidak sangat lama, bahkan beberapa detik. Ya. Jadi misalnya kita melihat tabrakan terus kita merasa gemetar, kita merasa takut, kita merasa cemas. Jadi itu yang disebut emosi adalah yang sesaat. Dan itu memang mempengaruhi pemikiran, bahkan kadang-kadang sampai ke perilaku. Membawa kembali ingatan dan mengubahnya menjadi perasaan pada akhirnya. Jadi tidak heran kalau kadang-kadang sulit untuk menggambarkan perasaan kita, karena hampir sulit memahami apa yang terjadi dalam sepersekian detik itu, membuatnya kadang-kadang seolah-olah misterius.